Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak akan lepas dari kebutuhan hidup, yang pada akhirnya sisa kebutuhan tersebut meninggalkan sampah ataupun limbah. Sampah merupakan masalah signifikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masalah sampah sangat sulit untuk dipecahkan. Bahkan hingga saat ini, masyarakat Indonesia belum bisa berlaku disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya dan menimbulkan limbah yang tidak menyehatkan. Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Memiliki luas wilayah 10.097.004 km². Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh tahun 2019, jumlah timbunan sampah Aceh Barat mencapai 318.072 meter kubik per hari. Limbah pada dasarnya adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber aktivitas manusia maupun proses alam dan belum mempunyai nilai ekonomis. Bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi negatif karena penanganan untuk membuang atau membersihkan memerlukan biaya yang cukup besar. Di samping dapat mencemari lingkungan. Nah, sesuai dengan Peraturan Aceh atau Konun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, Pasal 33 mengenai peran serta masyarakat dalam mengelola sampah diwujudkan dalam bentuk menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi timbulan sampah, memilah sampah di sumbernya, mendaur ulang sampah di sumbernya, ikut serta dalam gotong royong akan sampah, membayar retribusi akan sampah, penyediaan fasilitas perwadahan di rumah atau di tempat kegiatan atau usaha masing-masing. Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah, khususnya sampah plastik yang akan berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Seharusnya semua masyarakat sadar akan bahayanya sampah tersebut. Apalagi sampah plastik yang tidak dapat dihancurkan walaupun dengan cara dibakar. Dampak negatif ini seharusnya dapat diubah menjadi dampak positif dengan melakukan recycling yang menguntungkan bagi masyarakat. Berdasarkan kondisi existing, kurangnya kesadaran, pengolahan, pemanfaatan, dan pemahaman tentang sampah dan limbah sisik ikan yang dibuang begitu saja melalui drainase di tempat pelelangan ikan. Solusi yang ditawarkan dalam pencegahan pencemaran lingkungan dengan upaya menciptakan ekosistem laut dan ekosistem darat yang baik sesuai dengan Sustainable Development Goal atau SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan poin ke-14 dan 15. Pasca tsunami, Aceh Barat merupakan salah satu daerah yang prospek ke depan untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan daerah ini banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing dengan konsep wisata Islami unggulan. Oleh sebab itu, dengan memanfaatkan kondisi ini, diperlukan tempat pusat oleh-oleh berupa tas dan aneka cenderamata, salah satunya produk dari hasil limbah sisik ikan yang diolah dengan konsep manual sehingga menghasilkan produk yang menarik untuk dipasarkan. Produk yang ditawarkan dalam bisnis ini yaitu tas plastik keren dan kekinian. Nama dari produk ini yaitu tas plastik limbah sisik ikan. Nah, pada tas plastik limbah sisik ikan ini menggunakan bahan utamanya dari sampah plastik. Dapat berupa sampah bekas kopi saset atau minuman gelas atau sampah plastik lainnya yang mampu untuk dianyam. Dan yang utamanya limbah sisik ikan di tempat pelelangan ikan. Tas plastik keren dan kekinian dengan metode mengikuti zaman, sehingga bisa menambah fashion bagi pemakainya. Karakteristik utama dari tas plastik limbah sisik ikan yaitu berupa tas dari bahan dasar sampah plastik yang dianyam dengan dihiasi limbah sisik ikan yang dikeringkan dengan menampilkan motif bunga dan juga bintang yang unik pada hiasan tas. Konsepnya mirip seperti pembuatan tas anyam pada umumnya. Produk tas plastik limbah sisik ikan ini tidak menggunakan kemasan karena dipasarkan secara persatuan barang. Dengan demikian,
Diharapkan dengan adanya tas plastik limbah sisik ikan ini dapat mengurangi pencemaran lingkungan serta dapat memanfaatkan sampah plastik limbah sisik ikan melalui recycling serta menambah nilai jual dari sampah plastik dan juga limbah sisik ikan di tempat pelelangan ikan sebagai peluang bisnis dan juga sebagai wadah ide kreativitas mahasiswa dalam menyokong keberlanjutan Sustainable Development Goal.